Salam jumpa pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali karena saya Mariananda dapat menyapa pemirsa dan tentunya akan menemani selama beberapa menit ke depan. Dusun Kebon Kliwon yang terletak di Desa Kebonrejo, Salaman, Kabupaten Magelang dikenal sebagai dusun penghasil bibit hingga tembus pasar nasional. Masyarakat setempat yang tadinya pengangguran, kini mayoritas dari mereka menjadi petani bibit. Tentu hal ini meningkatkan perekonomian dan masa depan dari Dusun Kebon Kliwon itu sendiri. Kira-kira seberapa meyakinkan atau menjanjikan berbisnis pembibitan tanaman ini? Tentu saja hari ini kita akan bahas bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di dalam studio, yakni Mas Ismail selaku petani muda dari Dusun Kebon Kliwon. Dan inilah hanya untuk Anda di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Dan kami juga mengingatkan untuk pemirsa yang belum mengikuti JPM Stream, Anda bisa mendownloadnya sekarang di Google Play Store, tentunya di HP Android kesayangan Anda. Halo Mas Ismail, apa kabarnya? Saya panggilnya Mas Ismail aja ya. Oke, hari ini terlihat saya cukup semangat untuk membicarakan pembibitan tanaman ini ya Mas, karena menarik sekali, terbukti dengan dress saya, bunga-bunga warnanya hijau begitu ya Mas. Hari ini Mas Ismail membawa bibit dari Kebon Kliwon ya? Iya. Boleh dijelaskan ini tanamannya apa saja? Kalau ini durian, ada duri hitam yang dari introduksi dari Malaysia. Terus ini ada serikaya jumbo, yang di belakang itu alpukat peluang. Kalau yang di sebelah sana itu ada durian bawor. Durian bawor dari Banyumas. Oke, berarti ini ada 4 dengan buah-buahan semua ya Mas. Oke, tadi di awal saya sempat menyinggung masalah Dusun Kebon Kliwon nih Mas. Mungkin bisa dijelaskan juga, diceritakan kepada pemirsa sebenarnya Dusun Kebon Kliwon ini seperti apa sih? Kebon Kliwon itu kan dari awal dulu itu memang di pembibitan. Jadi sebelum ada kenal polybag, mbah-mbah dulu, kakek-kakek dulu itu memakai keranjang bambu. Sebelum kenal polybag ini ya. Sebelum kenal polybag, terus semakin kesini pembibitan mulai maju. Akhirnya kita kenal polybag ya, menggunakan polybag sampai sekarang. Yang dulu di lahan langsung, sekarang langsung di polybag. Jadi dari semai biji itu udah di polybag. Untuk pasti ada konsumennya ya Mas untuk membeli bibit ataupun hasil dari pembibitan ini. Itu dari mana aja sih Mas konsumennya kalau boleh? Kalau konsumen yang datang langsung sih, yang datang langsung ke Kebon Kliwon itu sekitar Jawa biasanya langsung sering datang ke Kebon Kliwon. Tapi untuk konsumen yang luar pulau, seperti di Kalimantan, Sumatera, itu ada juga. Jadi teman-teman kalau bisa dikatakan petani Facebook. Petani Facebook online. Oke, baru dengar ya mungkin pemirsa ada petani Facebook atau petani online. Boleh dijelaskan ini Mas? Jadi kalau yang disebut petani Facebook atau petani online itu kan anak-anak muda yang dulu cuma nongkrong kayak gitu, mainan HP yang enggak jelas. Jadi sekarang karena ada Facebook itu kita posting tanaman itu. Ya, jadi pembibitan yang ada di Kebon Kliwon itu kita posting. Jadi pengiriman sampai ke seluruh Indonesia. Kita juga bermitra sama kargo-kargo. Jadi itu sudah tembus ke pasar nasional dan ada inovasi baru petani online seperti itu ya. Karena ini benar-benar mungkin anak muda yang tadinya memanfaatkan gadget untuk ngegame gitu ya Mas ya. Ini dibuat untuk mereka berdagang, berpetani seperti itu. Nah, untuk konsumen ini Mas, yang paling banyak bibitnya dibeli ataupun hasil dari tanaman ini yang dibeli apa Mas? Sebenarnya relatif untuk tanaman, tapi yang mungkin yang banyak di Kebon Kliwon itu durian sama kelengkeng. Durian sama kelengkeng, aduh kesukaan saya sekali. Kapan-kapan saya boleh nih Mas, pasti main ya. Oke, itu pasti ya, paling banyak itu bibitnya ataupun buahnya? Bibitnya. Kalau di Kebon Kliwon itu sentra pembibitan. Sentra pembibitan.
dari tadi kita sudah ngomongin kebun kliwon nih Mas. Kita mau beralih ke Mas Ismail. Kebun kliwon yang menghasilkan Mas Ismail seperti ini ya. Mas Ismail sudah dari tahun berapa sih Kalau belajar? saya kurang lebih 6 tahunan yang lalu. Oh, 6 tahun yang lalu. Itu Mas Ismail punya lahan sendiri? Saya ada lahan sendiri, ada yang kontrak. Oke. Seluas berapa Mas? Kalau yang lahan sendiri kurang lebih ya 1.200 meter persegi. 1.200 meter persegi. Itu dikelola bersama Saya sendiri ya, ada sendiri. tenaga. Oke. Itu apa aja Mas yang ditanam di situ? Durian, kelengkeng, Durian, kelengkeng, mangga, ada jambu, jeruk juga ada. jeruk juga ada. Oke, beraneka ragam. Berarti Mas Ismail juga petani online. Oke, kalau di Dusun Kebon Kliwon ini selain tadi yang Mas sebutkan, ada apa saja? Mungkin apakah khusus untuk buah-buahan? Enggak, ada tanaman keras juga, ada pohon bibit jati, sengon kayak gitu. Yang pasti di Kebon Kliwon itu selain ada tanaman buah yang banyak di pasaran, ada juga tanaman yang unik dan langka. Apa itu Mas? Kayak mamek sapote, terus black sapote, abiu. Jadi abiu itu kan sawo Australia, mamek sapote itu mamek sapote itu yang dari Meksiko. Kalau black sapote itu sawo yang warnanya hitam. Sawo yang warnanya hitam. Oke. Kayaknya emang kita harus main. Boleh kan Siap, Mas? boleh, Apakah di sana boleh. hanya menjual bibitnya saja ataupun ada edukasi ataupun pelatihan untuk Kalau pembibitan? nanti ada pemirsa atau teman-teman yang mau datang ke sana, kita juga ada paket untuk pelatihan. Oke. Kita udah sering kedatangan tamu dari berbagai instansi, tapi yang paling jauh ada tamu dari Dinas Pertanian Poso. Itu 1 minggu di Kebon Kliwon. Datang terbang jauh-jauh dari Poso Iya. ke Magelang hanya untuk belajar begitu. Pertanian. 1 minggu 1 begitu minggu. ya Mas. Oke, luar biasa sekali. Untuk pemirsa juga boleh ya Mas bermain ataupun belajar bersama dengan Mas Ismail. Kalau Mas Ismail ini belajar dari mana sih? Kalau saya sih otodidak. Otodidak, oke. Cuma lihat dengar sama teman sini, teman sana, kita praktekkan sendiri. Ada komunitasnya nggak sih Mas di Ada. sana? Oke, itu yang kita sering sharing di grup. Itu namanya komunitas bibit buah Kebon Kliwon. komunitas bibit buah Kebon Kliwon. Oke. Tapi bukan cuma orang Kebon Kliwon aja, banyak yang dari teman-teman luar yang datang ke Kebon Kliwon. Untuk belajar seperti itu ya Mas. Tadi kalau sempat sebelum ini kita ngobrol sama Mas Ismail, katanya Mas Ismail bukan asli dari Dusun Kebon Kliwon ya. Mas Ismail ini dari mana sih sebenarnya? Saya dari daerah Diangan. Diangan. Oke, Kota terus Yudan. Dapat istri Kebon Kliwon. Oh, dapat istri Kebon Kliwon dan akhirnya selain mencintai istrinya juga mencintai profil Kebon Kliwon seperti itu ya, sudah melekat di dalam hati ya Mas ya. Oke, untuk belajar dari ini susah nggak sih Mas pembibitan? Sebenarnya enggak sih. Karena ada niat, tekad, kita belajar terus-menerus pasti bisa. Oke, ditahan dulu ya Mas. Habis ini kita akan tanya-tanya kepada Mas Ismail mengenai teknik-teknik dari pembibitan. Dan untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan program Bangga Magelang, Ruang Rembuknya Wong Magelang. Saat batuk dan flu mengganggu, segera minum Dekolsin. Kandungan aktifnya bantu redakan batuk yang disertai flu. Dekolsin, atasi batuk dan flu yang bersatu. Tiap hari selalu datang bersama tantangan, dan yang pertama menghadapinya adalah wajahmu. Bantu wajahmu hadapi kotoran, polusi, dan debu. Hadapilah hari dengan kekuatan alam. Himalaya Neem Face Wash dengan ekstrak daun neem mengangkat kotoran dan bakteri dari pori-pori, bantu melawan masalah kulit. Go with nature. JPM Stream, sebuah aplikasi Play Store yang memudahkan kamu untuk menyaksikan program terbaik dari 30 TV jaringan Jawa Pos TV. Jawa
Retropos TV, JTV, Padang TV, Simpang 5 TV, Kawanwa TV, Nirwana TV, BTV, Pon TV, Magelang TV. Get your JPM Stream apps now. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program Bangga Magelang, Ruang Rembuknya Wong Magelang. Nah, untuk pemirsa yang memiliki atau menginginkan untuk mengoleksi lukisan, kami punya solusinya untuk Anda. Kebetulan di belakang Mas Ismail ataupun di samping saya ada lukisan berbahan dasar empon-empon yang dibuat langsung nih Mas oleh sang maestro Istimedi, dan lukisan ini sudah mendapatkan penghargaan Leprit Lembaga Prestasi Indonesia Dunia. Bagi pemirsa yang menginginkannya boleh langsung datang ke studio kami di Skylight di Magelang TV, ataupun pemirsa boleh langsung datang ke Istimedi Art Studio di wilayah Borobudur. Baik, masih bersama dengan Mas Ismail. Tadi kita sudah menjanjikan ke pemirsa untuk kita membahas masalah teknik-tekniknya nih Mas. Asal ada tekad, niat begitu ya Mas, itu nggak akan susah. Nah, kalau ngomongin tekniknya nih Mas, seberapa banyak sih tekniknya? Sebenarnya teknik itu kan banyak, dari untuk pembuatan bibit itu sendiri, dari mulai semai biji, terus tumbuh tunas, perlakuan tanaman itu, terus okulasi, pasca okulasi, sampai kita nanti siap jual, itu kan butuh ketelatenan, kesabaran, keuletan kayak gitu. Berarti bukan hanya passion, bukan hanya kemampuan, tapi justru ketelatenan dan kesabaran itu juga dibutuhkan ya Mas ya dalam pembibitan ini. Oke Mas, kita kan masih masih menghadapi pandemi, meskipun sudah new normal, tapi kita masih bergulat dengan pandemi. Nah, gimana sih Mas survive Mas Ismail antara pandemi dan pembibitan ini? Kalau pandemi memang berimbas ke pembibitan di Kebon Kliwon, sangat berimbas. Tapi ya karena ini seluruh dunia, ya mungkin kita menyikapinya dengan bijak saja. Jadi kita ikuti alurnya saja. Kita berdoa semoga pandemi ini tetap cepat berlalu, dan yang penting kita jaga kebersihan. Kalau buat petani di Kebon Kliwon ya cuma di sawah, jadi mungkin tidak begitu terpengaruh. Jadi tidak begitu berpengaruh, cuma di hasil penjualan memang menurun. Berapa persen kira-kira Mas sebelum pandemi dan setelah pandemi? Ya mungkin bisa dikatakan 70%. 70% penurunannya. Apakah di sana juga menerapkan protokol kesehatan dalam melakukan pembibitan atau seperti apa? Kalau melakukan pembibitan enggak, karena mungkin cuma 1 atau 2 orang untuk di setiap lahan pembibitan. Berarti tetap jaga jarak gitu ya Mas, secara nggak langsung begitu. Oke Mas, dan di masa pandemi seperti ini, apakah ada yang melakukan tadi wisata edukasi dan lain sebagainya? Apakah dibuka ataupun selama pandemi ini ditutup? Selama pandemi ini kita tutup. Oh, tutup. Kita nggak menerima tamu atau edukasi dari luar sementara ini. Tapi untuk pengiriman secara online dan untuk membeli bibitnya masih boleh datang? Pengiriman secara online kan orang nggak datang sendiri. Jadi kita tetap melakukan ya. Untuk pembelian di Dusun Kebon Kliwon secara langsung juga dilayani? Tetap dilayani, tapi dengan protokol kesehatan. Tetap dengan protokol kesehatannya, itu karena penting sekali ya Mas ya. Sebagai pembisnis pembibitan tanaman nih, ada nggak sih tantangannya gitu? Ya mungkin kalau tantangan ya di pasar semuanya pasti pernah alami. Kadang di luar sana lahan mulai terbatas, jadi ya tetap ada penurunan. Jadi nggak langsung berlaku pembelian banyak itu enggak. Jadi mungkin ya kita bertahan lah. Jadi nggak, gimana caranya kita akan memanfaatkan kesempatan itu, kita alihkan dengan pembibitan ke pembuahan. Jadi kita
nanti rencana ada kebun buah di kebun kliwon. Jadi ketika pembibitan itu mulai sepi, kita ada pembuahan. Jadi kita ada buah, kita juga jual bibitnya. Oke. Nah, salah satu, apakah ini menjadi salah satu tantangan musim itu, Mas? Kan kadang tidak bisa diprediksi ya. Hari ini hujan, bisa tahu-tahu panas kayak gitu. Nah, itu gimana sih, Mas, mengatasinya? Otomatis kan tanaman itu akan berpengaruh dengan musim. Nah, itu mengatasinya seperti apa? Kalau musim itu sangat berpengaruh, apalagi ketika musim kemarau. Ada beberapa tanaman yang kita nggak bisa lakukan produksi ketika musim hujan. Jadi ketika musim panas pun itu kita juga lihat cuaca. Ketika musim kemarau dingin itu kita juga nggak bisa produksi. Jadi kalau misal di kelengkeng, kelengkeng itu mulai produksi biasanya kayak bulan Agustus September. Jadi ketika panas kita bisa mulai produksi. Selain itu banyak yang gagal untuk produksinya kelengkeng. Berarti juga gagal panen sering dihadapi ya, Mas, ya, ketika musim itu tidak bisa diprediksi, tidak bisa diperkirakan. Kadang hari ini hujan, besok tahu-tahu panas, seperti itu ya, Mas. Itu yang menjadi tantangan juga pastinya. Iya, pasti. Oke. Nah, untuk mungkin pemirsa di rumah, dan saya juga tertarik, Mas, untuk belajar pembibitan ini. Untuk pemula itu perlu modal ataupun apa sih yang perlu disiapkan? Mungkin medianya seperti apa, atau modalnya butuh banyak atau enggak, butuh lahan atau seperti apa, Mas? Kalau modal pertama adalah niat sama sabar. Enggak ada modal uang dan lain sebagainya. Yang Modal- pertama adalah niat Ya. dan sabar. Oke. Seterusnya itu modal uang. Oke. Mungkin dia harus beli, kalau belum ada tanah mungkin dia bisa kontrak. Kita beli polybag, beli biji. Kita mau dibikin seperti apa, mau biji durian atau biji kelengkeng atau biji alpukat, itu kan juga beli kayak gitu. Kita mulai dari awal, dari nol. Tapi otomatis butuh lahan yang luaskah, Mas, untuk melakukan pembibitan ini? Enggak. Oh, enggak harus. Enggak harus. Mungkin kalau ada yang lahan sempit bisa di pekarangan rumah itu bisa. Oke, di pekarangan rumah pun bisa ya, untuk dikonsumsi pribadi pun nggak apa-apa ya, Mas, ya, pembibitan ini. Oke, Mas, dan nanti kita akan melanjutkan kembali obrolan kita karena semakin menarik. Gimana sih untuk pemula kita belajar melakukan pembibitan ini? Nanti kita akan belajar lebih lanjut dengan Mas Ismail. Dan untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetap di program Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Saat batuk dan flu mengganggu, segera minum Dekolsin. Kandungan aktifnya bantu redakan batuk yang disertai flu. Dekolsin, atasi batuk dan flu yang bersatu. Tiap hari selalu datang bersama tantangan, dan yang pertama menghadapinya adalah wajahmu. Bantu wajahmu hadapi kotoran, polusi, dan debu. Hadapilah hari dengan kekuatan alam. Himalaya Neem Face Wash dengan ekstrak daun neem mengangkat kotoran dan bakteri dari pori-pori, bantu melawan masalah kulit. Go with nature. JPM Stream, sebuah aplikasi Play Store yang memudahkan kamu untuk menyaksikan program terbaik dari 30 TV jaringan Jawa Pos TV. Jawa Pos TV, JTV, Padang TV, Simpang 5 TV, Kawanwa TV, Nirwana TV, BTV, Pon TV, Magelang TV. Get your JPM Stream apps now.
Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih setia menyaksikan program Bangga Magelang, Ruang Rembuknya Wong Magelang, dan kami juga mengingatkan untuk pemirsa yang belum mengikuti sosial media kami bisa follow Instagram kami @magelangtv ataupun subscribe channel YouTube kami di Magelang TV. Nah, masih bersama Mas Ismail. Ngomong-ngomong masalah Instagram dan YouTube nih, apakah Dusun Kebon Kliwon ataupun Mas Ismail sendiri punya channel YouTube ataupun Instagram? Saya pribadi ada channel YouTube, Instagram ada, Facebook ada. Kalau di Kebon Kliwon sendiri juga ada, akun YouTube ada, akun Instagram ada, Facebook juga ada. Oke, itu tentang apa, Mas? Kontennya? Kalau saya konten tentang pembibitan. Oke, berarti bisa belajar juga ya. Bisa subscribe juga channelnya Mas Ismail. Apa Mas channelnya? Saya channelnya Grosir Bibit Buah. Oke, Grosir Bibit Buah. Grosir Bibit Buah, boleh di subscribe sekarang. Bisa belajar banyak secara online ya tadi ya. Oke, terus kalau di teman-teman Kebon Kliwon itu namanya Kebon Kliwon. Kebon Kliwon. Kebon Kliwon itu di situ isinya ada event-event di Kebon Kliwon. Oke. Jadi kegiatan di Kebon Kliwon itu kita rangkum di halaman Facebook, di Instagram, sama di YouTube. Oke. Jadi kalau kegiatan di Kebon Kliwon itu kan sering ada lomba mancing sambil pembagian bibit, terus ada event akbar, pengajian kayak tahun kemarin pengajian Gus Miftah, sama pembagian kurang lebih 1.000 tanaman gratis. 1.000 tanaman gratis. Kayak gitu. Berarti itu eventnya tahunan, dilaksanakan secara rutin atau seperti apa, Mas? Ya, tapi tahun ini belum ada rencana. Karena ada pandemi seperti ini ya, Mas ya. Itu ada komunitas kah ataupun siapa yang menyelenggarakan? Dari Karang Taruna. Dari Karang Taruna. Berarti selain menjadi petani bibit, mengedukasi, ada wisata edukasi, ada event tahunan juga yang otomatis itu juga berbagi gitu ya, Mas, dengan orang yang lain. Nah, ini kita tadi ngomongin masalah pemula, kita balik lagi buat teman-teman pemirsa ataupun saya juga yang mau belajar pembibitan nih, Mas. Ada nggak sih bibit yang paling mudah untuk kita belajar nih untuk pemula? Kalau mau belajar sih di durian. Di durian, Mas? Ya, kalau menurut saya pribadi durian itu raja dan ratunya tanaman. Oke, kenapa bisa dibilang seperti itu, disebut seperti itu? Kalau kita bisa belajar di durian yang mendalam, mungkin kita akan belajar tanaman lainnya itu bonusnya dari belajar durian. Oke. Ya mungkin karena saya pecinta durian. Oke, sama Mas, saya juga pecinta durian. Jadi kalau saya belajar durian mungkin karena apa ya, perawatan mungkin tidak terlalu susah. Paling susah itu di durian. Oh, malah paling susah itu di durian. Oke, jadi kalau kita sudah belajar yang susahnya, istilahnya yang mudah-mudah itu bisa gitu lah, sepele, kecil gitu ya, Mas ya. Berarti perawatannya itu di antara bibit-bibit yang lain paling susah emang durian ya, Mas? Iya. Oke. Apalagi ketika musim penghujan, itu banyak jamur daun. Oke, yang pasti penyakit daun gitu ya, Mas ya. Nah, itu menyebabkan otomatis gagal panen juga. Iya. Kan tadi ada beberapa jenis durian ya, Mas. Nah, itu durian apa sih yang tadi untuk belajar? Sebenarnya hampir semua durian. Oke. Karena di Kebon Kliwon kurang lebih ada 15 jenis durian. 15 jenis durian dari Malaysia juga tadi dari ada. Dari Malaysia, dari lokal Indonesia juga ada. Oke. Nah, mungkin ada nggak sih, Mas, tips bagi pemula nih untuk memulai gitu ya, selain niat dan tekad yang seperti tadi sudah kita obrolin, niat, tekad, kesabaran, ada nggak tips yang lain gitu? Tips yang lain ya mungkin berkelanjutan. Okay. Kalau enggak ya udah mati gitu ya, Mas, ya tanaman. Karena tanaman hidup. Oke, karena tanaman hidup dan butuh dirawat setiap harinya gitu. Itu harus intensif nggak sih, Mas, perawatannya? Ya, perawatan kalau penyiraman mungkin 2 hari sekali bisa, tetapi kalau pemupukan bisa 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, atau 3 bulan sekali kayak gitu. Oke. Tadi di awal saya sudah menyebutkan, Mas, bahwa Dusun Kebon Kliwon ini mampu mengubah dari masyarakat
di Dusun Kebon Kliwon, bener ya Mas ya, yang tadinya banyak yang pengangguran kini menjadi petani bibit gitu. Sebenarnya seberapa menjanjikan sih kita berbisnis pembibitan tanaman pohon ini? Berbisnis pembibitan itu sangat menjanjikan karena melihat Indonesia yang yang tanahnya subur, jadi kedepannya akan lebih banyak lagi komunitas tanaman, juga banyak aneka ragam tanaman. Apalagi kalau menurut saya di hasil buah itu tidak ada pajaknya. Oke. Mungkin ya, tapi kalau teman-teman pembibitan di Kebon Kliwon udah punya NPWP, jadi aman. Jadi aman ya Mas ya. Oke, tidak terkena pajak dan maksudnya paling mudah gitu ya, dan menjanjikan. Oke, pasti dalam menjalani sesuatu kita punya suka dan duka nih Mas. Sukanya, kita ngomong yang bahagia-bahagia dulu. Kita cerita ke pemirsa nih, sukanya, bahagianya menjadi pembisnis pembibitan tanaman ini apa sih? Kalau sukanya kita bisa main kemana-mana. Boleh diceritakan tuh maksudnya main kemana-mana? Jadi kadang ada pengiriman yang harus kita kirim sendiri ke luar kota, ke Jawa Barat, ke Jawa Timur. Jadi kita refreshing, sekalian refreshing gitu ya Mas? Kayak gitu. Selain itu kita juga bisa makan dari hasilnya itu sendiri nggak sih Mas pastinya? Atau lebih baik dijual aja deh gitu? Itu kadang yang bikin dilema. Oke. Dilema antara untuk diri sendiri ataupun dijual seperti itu ya Mas. Apalagi kalau kesukaan seperti tadi durian begitu ya Mas. Jadi dilema. Oke. Itu sukanya. Ada yang lain nggak? Kalau dukanya mungkin ketika musim kemarau gini di Kebon Kliwon banyak petani pembibitan juga. Jadi mungkin faktor air mungkin. Faktor Ketika irigasi itu ada penjadwalan. Jadi mungkin kita harus tengah malam ke sawah buat ngecek air kayak gitu. Berarti kerjanya tidak terbatas oleh waktu ya Mas ya. Kapanpun menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Apakah itu aja Mas suka dan dukanya? Ya cuma kalau musim hujan itu mungkin karena penyakit terlalu banyak. Jadi perlu banyak waktu untuk kita beli obat-obatan buat penyemprotan itu. Oke. Untuk biar tidak mati, istilahnya tidak sakit gitu ya. Tanaman aja perlu untuk dirawat seperti itu ya Mas. Oke, yang terakhir Mas, ada nggak sih harapan untuk Dusun Kebon Kliwon ataupun untuk pembibitan yang ada? Oh iya, harapan saya pribadi untuk Kebon Kliwon mungkin ya lebih maju lagi. Oke, pastinya. Rakyatnya, warganya bisa makmur. Oke. Terus buat teman-teman ya bisa rukun, guyup lagi. Kita bisa mengadakan sedekah tanaman lagi. Semoga ini pandemi ini segera cepat berakhir. Selesai, jadi bisa melakukan sedekah. Iya. Oke, nah pemirsa, ini perlu dicontoh ya dari Mas Ismail dan Dusun Kebon Kliwon ini, bahwa tidak hanya mereka bekerja, namun juga tetap memberikan sedekah. Itu bukti syukur kita juga ya Mas, dan diharapkan juga untuk orang-orang di Dusun Kebon Kliwon ini bisa menjadi solid. Oke, nanti boleh ya Mas ya, berarti untuk pemirsa main ke Dusun Kebon Kliwon untuk membeli bibitnya ataupun belajar. Siap. Dan untuk mengikuti eventnya gitu ya Mas. Ya kita doakan pandemi akan segera berakhir dan bisa melakukan event tersebut. Terima kasih Mas atas waktunya, sudah mau mampir ke sini sharing dengan kami. Nanti saya akan main ke Dusun Kebon Kliwon untuk mencicipi duriannya, seperti itu ya Mas ya. Terima kasih sekali lagi Mas, selamat melanjutkan aktivitas kembali, dan juga untuk pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan program Bangga Magelang di akhir kata. Saya Mariananda dan kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.